Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gevira Caya Fatima selaku moderator untuk kelompok BIS Pendopo. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengertian asal-usul macam-macam unsur-unsur, tujuan, dan fungsi agama. BIS anggota Pendopo itu memiliki 5 orang. Yang pertama Irfan Muzaki, yang kedua Nurul Angelina Putri, yang ketiga Salsabila Khairunisa, yang keempat Gevira Caya Fatima selaku saya sendiri, dan kelima ada Denanda. Untuk materi pertama akan saya jelaskan. Untuk materi pertama, pengertian agama akan dibacakan oleh saya sendiri. Agama adalah keyakinan setiap orang untuk mempercayai dan mengimani Tuhan itu Esa. Jadi semua orang meyakini bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu hanya Esa, yaitu artinya satu. Dengan adanya agama, manusia memiliki keimanan supaya memiliki pedoman arah dan menjalankan keyakinan. Nah, tanpa agama ini manusia tidak tahu tujuannya kemana, arahnya kemana, menjalankan keyakinannya bagaimana. Jadi dengan adanya agama, manusia itu terorganisir atau memiliki aturan pedoman arah untuk menjalani keyakinan kehidupan. Nah, dengan agama ini juga manusia memiliki pedoman, bukan hanya pedoman arah untuk hidup saja, tapi manusia juga memiliki tujuan, yang dimana tujuan ini bisa menuntun kita ke jalan dan kehidupan yang lebih baik lagi. Baik, saya Salsabila Khairunisa dengan NIM 22108020004 akan menjelaskan tentang asal-usul agama. Agama berasal dari ajaran yang diwahyukan dari Tuhan kepada kita, umat manusia. Terbentuknya 3 agama tua, yaitu Kristen, Yahudi, dan Islam, memiliki sejarah atau asal-usul yang sama, yaitu dari asal-usul bangsa Semit. Bangsa Semit berasal dari Jazirah Arab. Nah, orang Arab itu tidak semuanya terdiri dari orang-orang Islam, tapi juga ada orang Kristen dan orang Yahudi. Kristen, Yahudi, dan Islam mempunyai latar belakang yang sama. Dapat dibuktikan dari adanya kitab agama Islam, kitab agama Kristen, atau perjanjian lama ditulis dalam suatu rumpunan yang sama, yaitu dari bahasa Semit. Salah satu isi dari perjanjian lama, kata Tuhan, yang mempunyai arti yang sama dengan kata Allah yang dimaksud oleh kaum muslim. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk materi asal-usul agama. Perkenalkan, saya Nurul Angelina Putri dengan NIM 22108020009. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang macam-macam agama. Secara spesifik, ada 3 macam agama dengan pengikut terbanyak di dunia. Di urutan pertama ada agama Kristen dengan pengikut 2,38 miliar. Di urutan kedua ada agama Islam dengan pengikut 1,9 miliar. Dan di urutan ketiga ada agama Hindu dengan pengikut 1,16 miliar. Sebenarnya, ada banyak macam agama di dunia, tetapi di Indonesia hanya ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah, yaitu Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Islam, dan Konghucu. Baik, perkenalkan nama saya Denanda dengan NIM 22208020017. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang unsur-unsur agama. Unsur-unsur agama terbagi menjadi 3, yaitu manusia sebagai umat yang memiliki pola berpikir dan percaya bahwa ada sesuatu di luar dirinya. Yang kedua, penghambaan, memiliki makna adanya kebutuhan manusia dan kedudukan di hadapan Sang Pencipta. Yang ketiga, Tuhan, sebagai Maha Kuasa, Pencipta, Pemberi, sekaligus mengatur segala kejadian di alam semesta. Tujuan agama, adanya agama bertujuan untuk menjadikan tatanan kehidupan atau aturan yang berasal dari Tuhan, di mana hal tersebut mampu membimbing manusia menjadi seseorang yang berakal dan berusaha mencari kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat. Baik, saya Irfan Muzaki akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi agama. Yang pertama, fungsi edukatif, yakni ajaran agama secara yuridis berfungsi menyuruh dan melarang untuk membimbing pribadi penganutnya menjadi baik dan terbiasa dengan yang baik menurut ajaran agama masing-masing. Kedua, berfungsi penyelamat. Keselamatan yang diberi
diberikan oleh agama kepada penganutnya adalah keselamatan yang meliputi dua alam, yaitu dunia dan akhirat. Ketiga, sebagai perdamaian. Contoh, saat seseorang berdosa, maka pada saat ia telah bertaubat, maka rasa bersalah dan rasa berdosanya akan hilang. Keempat, sebagai sosial kontrol. Ajaran agama menurut penganutnya dianggap sebagai pengawasan sosial secara individu maupun kelompok. Selanjutnya, sebagai pemupuk rasa solidaritas. Para penganut agama yang sama secara psikologis akan merasa memiliki kesamaan dalam satu kesatuan iman dan kepercayaan. Next, berfungsi transformatif. Ajaran agama dapat mengubah kehidupan kepribadian seseorang atau kelompok menjadi kehidupan baru sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Selanjutnya, berfungsi kreatif karena ajaran agama mendorong dan mengajak para penganutnya produktif bukan saja untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga orang lain. Terakhir, fungsi sublimatif, yakni ajaran agama mengkuduskan segala usaha manusia bukan saja yang bersifat agama ukhrawi, melainkan juga yang bersifat duniawi. Demikianlah penjelasan mengenai agama yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.